وقربه وثوابه. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah, pengajian kita malam hari ini berkaitan dengan salah satu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi Muhammad mengatakan arba'un minal jafa. 4 perkara ini termasuk tanda hatinya keras, ya, atau orang yang sulit, ya, baik secara ekonomi atau secara kehidupan, ini hidupnya sulit nanti, ya. Arba'un minal jafa. Pertama, anjabular rajulu wa huwa qa'imun, yaitu seseorang yang kalau kencing dia dalam keadaan berdiri. Kalau pipis kencingnya apa? Berdiri. Tidak duduk, tidak apa. Kenapa kok dikatakan dia orang yang hatinya keras? Iya, karena jangan, kalau Rasulullah kan memakai dalil hadis, sedangkan para ilmuwan, dari bidang kedokteran semuanya menyatakan kencing itu nggak boleh ditahan, dan termasuk menahan kencing adalah ketika kencing dalam keadaan berdiri, itu nggak boleh. Guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu sampai mengatakan jangan kau tahan kencing, karena menahan kencing itu menyebabkan buahnya penyakit. Nah, makna jangan menahan kencing adalah tidak menahan sebagian kencing di dalam. Pernah enggak sih sampean, ya kalau kencingnya anak bayi ya biasa, pernah enggak sih sampean lewat satu lorong, satu gang gitu, terus di tembok itu pernah dikencingin sama orang, padahal udah disiram, yuk kena hujan, yuk kena panas, mampu sih enggak? Mampu enggak? Bayangin sisa dari air kemih tadi itu ada di anuan kita, yang akan menimbulkan penyakit. Dan cara paling tuntas ketika kencing adalah dengan duduk, bukan dengan berdiri. Pendapat ulama yang lain dari sisi fikih, orang yang kencing dalam keadaan berdiri, lebih-lebih kalau laki-laki kan rata-rata hampir laki-laki yang tidak tahu ilmu itu kencingnya sambil berdiri. Ono sing luwih parah, ada perempuan kencing berdiri. Ada. Bukan tidak ada, ada. Nah, sekarang kembali kepada pembahasan fikih. Orang kalau kencingnya dalam keadaan duduk, nyiprat enggak? Nyiprat, tapi enggak tinggi. Mungkin kena kaki, mungkin kena celana ya, tapi gak torfat ain, la yudrik torfat ain, yaitu gak kelihatan mata. Tapi kalau pipis berdiri, itu cipratannya semakin tinggi gitu. Kalau celananya gak diringkis atau mungkin gak dinaikkan semua, akhirnya Nah, beberapa orang-orang Islam modern di daerah Eropa dan sebagainya itu sebenarnya enggan mengakui kebenaran dalam Islam ini, tapi mereka tetap mengambil pendapatnya Kanjeng Nabi, diteliti secara biologi, yaitu dari sisi ilmu kedokteran. Dan mereka tidak mau meniru tempat kamar mandi apa marhat itu kamar mandi untuk buang air besar, WC-nya Rasulullah. Karena banyak orang sampai jadi aulia itu gara-gara belajar tentang kamar mandinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamar mandinya itu dipelajari, bagaimana Nabi duduk. Nah, kamar mandinya itu klosete itu bukan duduk tapi jongkok. Nah, orang Barat katanya ngono moh. Akhirnya nus separuh, sehingga mereka membuat jamban kloset duduk. Tapi dari sisi ilmu
agama dan ilmu kedokteran itu sudah mencakup mereka pipisnya duduk. Mau ngakuin ini nggak mau gitu loh. Jadi mereka kayak dalil. Oke, ini paham? Jadi tidak ada dulu zaman dahulu kala itu kloset duduk itu tidak ada, ya jongkok semua. Dereaken kloset Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang pertama. Jadi dari sisi kenapa kok sampai disebut jafa atau orang yang hatinya keras? Ya karena kalau dia memakai baju atau celana, sholat lalu kencingnya berdiri, itu kan nyipratnya tinggi, akhirnya bisa kena bajunya atau celananya. Terus menurut kayak sholat, sah nggak sholat itu? Nggak sah. Jadi jafa di sini adalah rugi. Arba'un minal jafa, 4 hal orang yang rugi. Itu yang pertama. Kedua, an yamsaha jabhatahu qabla an yafrugha minas shalah, yaitu orang yang mengusap dahinya sebelum dia selesai sholat. Orang yang mengusap dahi sebelum selesai sholat. Ini bukan gatel, bukan. Ini zaman Rasulullah orang sholat tuh nggak pakai sajadah, langsung tanah. Kalau keramik langsung tanah, otomatis kan nempel nih. Nah Rasulullah itu kalau sholat dahi dia itu penuh dengan tanah, bukan penuh nemplok pun ya enggak. Pokoknya mau tanahi dahinya Nabi. Nah selama sholat Nabi tidak ngilangin. Ulama sebagian mengatakan makruh. Kenapa? Ini asalnya sujud, bekasnya sujud. Coba sampean biyen zaman hidup di zaman ini Budi sampai cek nom, wis. Zaman Budi sampai cek nom, gak kabeh omah iku apa? Keramikan. Anu iki plester, gawe apa? Semeli lho. Nah, betul ya? Iya, sholat di kono ya gak kayak sajadah. Tarik mundur lagi sekitar 30 tahun dari Budi sampean. Jadi zaman Budi sampean sik gak ono. Oh ya ngono tambah. Budimu gak ono. Cilik. Tarik mundur. Ono plester? Enggak ada. Ono ya, Bang? Iya tanah ini. Iya kayak di rumahnya Mbah saya, Mbah Buku namanya. Itu ya tanah ngono. Ya golek misalkan ngecembeng banyu, misalkan ono banyu ngecembeng ngono. Ya metu cacing di sore. Ya itu kayak sholat. Nah orang zaman dulu kan takutnya lemeh akhirnya kayak kloso kan ngono. Tapi zaman Rasulullah tarik mundur lagi orang kloso. Tidak ada. Dia langsung sholat pakai itu. Akhirnya otomatis di sini ya Nabi itu apa? Ada tanahnya. Nah Nabi itu selama sholat tidak pernah dihilangin. Takut menghilangkan bekasnya sujud. Selesai sholat baru dihilangin. Nah, kalau sekarang alhamdulillah. Ya, divakum, diapakno dan sebagainya, ya kan? Iya. Nah, maknanya apa maknanya? Sebagian ulama mengartikan bahwasanya termasuk daripada orang yang hatinya keras adalah orang yang mengusap dahinya ketika dia itu sholat, menunjukkan tidak konsentrasi. Gini, sahabat-sahabat, kita itu di sekarang ini, dunia mulai sekarang kalau yang muda-muda itu berusaha untuk menikmati sholat. Kalau memang sampean itu sholat kemudian mendapati ketenangan, contoh kayak tadi sholat isya enak, sholat isya ya berarti jangan pindah dari tempat itu. Masjid yang tempat sampean sholat tadi itu lagi ngeluarin energi baiknya, positifnya untuk sampean bisa ke situ. Nah, tapi akan ada kalanya kita itu wis gak ngeh di masjid itu, koyo ampiang ini, koyo hambar, gak ada rasa kayak apa gitu kayak di masjid ini ya kayak gitu. Nah itu waktunya cari masjid lain. Ya, kalau istilahnya adalah siyahah. Istilahnya itu siyahah. Apa? Melakukan satu perjalanan untuk mendapatkan ketenangan dalam ibadah. Itu boleh. Kamu kosong kalau
Jadi nggak apa-apa melakukan satu perjalanan untuk mendapatkan ketenangan di dalam ibadah itu dibolehi. Itu namanya apa? Siyah. Pernah nggak sampai ngalamin baca burda di sini, pindah lagi tempat lain, kok enak yo tempat lain, mau merokok kanok rasanya koyo, ya oke, wis mari ya, mari kok cepet yo, kanok rasanya ada, nanti suatu saat ada lagi rasanya. Nah itu daerah tadi itu lagi mengeluarkan energi positifnya untuk sampean mau ke situ, sehingga sampean itu melakukan perjalanan enak ya di kono. Kadang-kadang ngaji itu tergantung siapa yang nyampein, tapi juga bisa tergantung di mana tempat kita itu ngaji. Gak kudu sing lembu ngarep itu bisa menikmati. Kadang-kadang sing lembu buri iso menikmati. Iya. Kadang-kadang ada yang dia tidak perlu duduk lewat tok. Nak ngaji nih mang. Atau dia tidak harus yang selalu dari awal ikut. Kadang terakhir kali mari kayak teko moro enak ngaji mang itu. Tapi yo cok kabeh, Pak. Moro kabeh terakhir. Alasannya enak terus terakhir yo gak begitu. Ya. Saya sih paham ya. Pernah enggak sampean ini dalam bab ibadah. Dalam secara umum aja pernah itu kita. Maaf dulu. Kita dalam keadaan lapar banget. Kita belum makan, lihat masakannya, wis gitu. Padahal kudu sing istimewa, kudu sing stik daging kudu jangan asem, ndok dadar. Ngelek gitu, Pak. Iya kan? Ya. Iya kan? Tapi kalau delok ndok dadar ambek jangan asem. Yes. Sang. Paham enggak? Jadi waktu itu jangan asem lagi mengeluarkan energi positifnya. Jadi bukan masalah Anda lapar atau pas ketika panjenengan tidak. Jadi ini memang apa ya? Itu di dalam bab ilmu siyahah gitu. Ada orang ya, musola dekat tapi kita gak nyaman sholat di situ. Maksudnya aduh, kalian numpak sepeda motor tapi enak seperti ini. Kayak nyopot sandal ngono wis. Oh enak erek. Ya udah pertahanin. Lakukan perjalanan itu. Nah makna dari ini, ada orang itu tapi itu sangat menikmati yang namanya sholat sampai beliau itu tidak menghiraukan apa yang nempel. Enak sholat, wis gak bisa dikatakan ini lebih dari khusyuk lagi sudah. Jadi sholat itu enak, aku butuh aku supaya ini, butuh aku. Nah itu nggak akan terjadi kecuali kalau orang tersebut punya sifat cuek, acuh tak acuh, nafsi-nafsi. Memang kadang-kala kita itu harus begitu. Kadang-kala ya, kita tuh harus katanya gak gamis, kadang isi. Isi nongol di gamis. Sama itu terlalu perhitungan dengan pandangan orang. Gawe aja sih penting sampai nyaman. Saya kadang-kala ya sholat gak pakai gamis. Sarungan, kaosan, tak tutup pakai sorban. Istri kadang ngomel-ngomel, cari ini sembahyang kudu gak kelambi khusus dewi lu. Aku waktu gak kelambi ku mualas harus iki wis ngomong aku sih kepingin sembahyang iso enak. Kaosan tok isis enak kayak seger kok enteng tak kayak sembahyang. Cuma penting sholatku enak. Paham gak? Iya. Nah, secara umum orang kalau rapi, wangi, bersih itu sholat enak. Tapi kadang-kala ya enggak juga. Kepingin gak kaos oblong, sing gak ketat, soalnya itu lek gawe sur, gawe apa? Gawe klambi takwa, metetet kabeh, awak iki mlebet kabeh, perapatan, pertelon iku dadi glundungan kabeh, polisi tidur kabeh, glundung-glundung. Terus kaosane wis it's okay, pokoknya wangi, pokoknya sampean anuan gitu. Saya kadang-kadang juga enggak sholat enggak pakai kopiah. Sholat habis sing penting nyaman. Tapi ingat, jangan tertipu. Engko setan ngomong nyaman sholat dhewe ae. Sholat dhewe kan luwih nyaman kan, sebenarnya kan nyaman dari Ustaz. Enggak begitu. Enggak begitu. Coroi. Enggak ono ye. Bukan, yang dimaksud adalah tetap sesuai koridor syariat dengan jamaah dan sebagainya. Tetapi
Lebih fokuslah kepada inti dari apa yang kamu lakukan sekarang. Saya mau sholat nih, ya udah, jangan mikirin pasar, jangan mikirin pelajaran, jangan mikirin perasaan orang, jangan mikirin. Intinya mau sholat, fokus dulu. Saya fokusnya Nabi sampai di dahi beliau ada pasir dan beliau tidak mengambilnya karena saya fokusnya, saya nikmatnya. Oke, saya ini malam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, anjas ma'an nida fala yashhad mithla ma yashhadul muadzin, yaitu orang yang mendengar azan tapi dia tidak menjawab azan. Ini orang yang hatinya keras. Ulama mengatakan toh cuman sekedar jawab aja lu nggak sempat. Allah Ta'ala muji rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Kata Allah Ta'ala, dalam Allah, ada orang yang dia ini sudah kalau dengar adzan dia tinggalin jual belinya, semuanya untuk memenuhi panggilan Allah. Itu loh Allah kagum. Kagumnya bukan di sholatnya, kagumnya bukan berangkat ke masjidnya. Ini orang dodolan, krungu adzan dia jawab adzan, dodolannya ditinggal. Jawab adzan, tinggal dodolan. Allah kagum kok, apa mana sampai di atas itu, sampai gurung adzan sudah berangkat ke masjid. Kagum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipuji dalam Al-Quran, rijalun la tulihim, tidak melalaikan mereka, wala bai'un, jual belinya juga nggak ngelalaiin mereka, an dzikrillah, dari menjawab adzan atau dari zikir menyebut nama Allah, maksudnya adzan. Maka orang yang hatinya keras aja kalau dengar adzan ngomong sendiri, jual beli, gak ngereken, itu hanya orang-orang yang hatinya keras. Kok iso menjawab adzan tok gak kober yo opre. Dan isinya kan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kadang umek ambek HP ini sih an. Curung. Yo opo loro lho wong iki, kok iso iki adzan dan di dalam masjid lagi HP-an, ya apa sih? Gitu. Dan ada kompensasi, ada keringanan ya. Kalau dia tidak jawab adzan waktu itu, dia dibolehin masih jawab adzan setelah selesainya adzan. Jadi misalkan memang urusannya penting, harus telepon, misalkan yang telepon ini umi dan sebagainya, ibu gak bisa dipenggak. Sudah selesai adzan, umi selesai telepon, baru kita jawab sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kodok, jawab kodok mangazan, kudune tak kodok sekarang. Terakhir yang keempat, orang yang hatinya keras, yaitu wa'an uzkaru indahu fala yusalli alaihi, yaitu orang yang dibacakan sholawat kepada Nabi tapi dia tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang yang tidak menjawab, tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi, ya di saat nama Nabi Muhammad disebut, itu orang yang hatinya keras. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.